Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Kaifa halukunna ya talibat? La'allakunna bi khair wal afiyah. Wa tajlis ma'akunna al-ustadzah Farwizah Ma'sum. Insyaallah sa'udarrisukunna fi maddatil hadis. Naam. ولكن قبل أن ندخل درس في الكتاب فأحببت أن أعرف هذا الكتاب أولا من مؤلف ثم من هو كيف هو وهكذا. نعم. أولا هنا اسم الكتاب تيسير العلام syarh Umdatul Ahkam. Jadi sebelum kita masuk pelajaran, Ustazah tuh pengen kalian tuh tahu kitabnya dulu. Kitab apa sih yang kita pelajari ini? Terus siapa sih penulisnya? Terus siapa dia? Dari mana dia? Seperti itu ya. Dari mana beliau? Ismul kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam. Nah, muallif Umdatul Ahkam. Jadi kita harus tahu dulu nih Umdatul Ahkamnya. Siapa yang menulis? Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Hanbali madhaban. Jadi madhab Syekh ini Hanbali seperti itu. Wulida fi am 500 wahid wa arba'ina hijri. Jadi kelahirannya itu ya. وكان سنه في سن الإمام المشهور الموفق ابن قدامة وبينهما صحبة في الدراسة إلا أن الموفق يميل إلى الفقه والمؤلف يميل إلى الحديث. Jadi umur beliau ini sama dengan Syekh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Mereka itu berteman, tetapi memang mereka tuh belajarnya sama ya di Dimashq, di Baghdad juga. Tapi kalau Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah yamilu ilal fiqh. Jadi dia lebih suka menjelaskan tentang fikih, dan sedangkan Syekh ini Abdul Ghani dia yamilu ilal hadis. Dia suka pelajaran hadis. Seperti itu. Wa rohala jami'an ilal Baghdad li talabil ilm. Itu di kitab ya, Ustazah baca di kitab. Pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan bertemu dengan ulama-ulama di sana. Falaqiya biha afadil al-ulama fa'akhadhu au akhadha minhum anhum. Ya. Bertemu dengan para ulama dan menuntut ilmu di sana. Wa min masyayikhima di Baghdad, dan syekh-syekh mereka itu namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Ibnu Mani kadzalika. Naam. Thumma tufiya rahimahullah yaum al-Itsnin ats-tsalits wa 20 min syahr Rabiul Awal min sanah 600. Naam. Meninggalnya itu pada ini ya, hari Senin ya. Wa kitabuhu alladhi ma'ana al-Umdah yadullu ala husni ikhtiyarihi wa jawdatu fahmihi fal insanu ma'ruf bil ikhtiyar. Seperti itu. Nah, kita ulas sedikit saja ya yang muallif Umdatul Ahkam. Sekarang kita pindah ke tarjamatus syarih. Jadi siapa sih orang yang menulis kitab ini yang kita baca sekarang nih, Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam. Itu namanya ismuhu Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Jadi namanya itu. Wulida fi Madinah Unaizah am 1346 Hijri. Nah, حيث تقيم أسرته وبعد سن التمييز أدخله والده كتاتيب بلده وأشهر كتاب دخله هو كتاب الشيخ الداعية. Nah, jadi mulai dari kecil
orang tuanya memang sudah mengirim beliau untuk belajar di sebuah sekolah ya. Dan sekolahnya itu namanya Kutab Asy-Syaikh Ad-Daiyah. Ini nama kutabnya. Kutab itu kalau sekarang sih gak ada ya. Kalau dulu kan kalau anak-anak kecil biasanya dimasukkan ke masjid. Nah, di masjid juga bukan cuma tempat sholat tapi untuk menuntut ilmu, menghafal Quran dan lain sebagainya. Itu ada dulu. Dan syekhnya itu namanya Abdullah bin Muhammad Al-Qur'awi. Nah, rahimahullah. Nah, namanya syekhnya itu Abdullah bin Muhammad Al-Qur'awi dan akmala alaihi hifdzul Qur'an karim, Masya Allah. Dan menghafal Al-Quran juga pada syekhnya ini. Terus setelah menghafal Al-Quran, beliau juga belajar mabadi' ilm al-fiqh wa mabadi' ilmu nahwi. Masya Allah. Udah kecil tapi sudah menghafal Al-Quran dan belajar tentang fiqh, tentang nahwu. Jadi kita kalah ya dengan mereka. Jadi sekarang kita harus semangat agar menjadi ulama-ulama seperti mereka, seperti itu ya. Wa kana 'inda walidihi maktabah thayyibah istafada minha katsiran. Nah, dulu ayahnya ya, waliduhu nih, walid ayahnya atau abinya itu memiliki maktabah. Maktabah ya, tahu kan? Perpustakaan, dan istafada minha katsiran. Dan benar-benar memanfaatkan maktabah itu, membaca semua yang ada di sana. Seperti katanya beliau tuh qara'a fiha tafsir Ibnu Katsir wa bidayah wa nihayah, tsumma asadul ghabah fi asma'is sahabah wal aqd al-farid wa majma' al-amsal. Banyak banget ya kitab-kitabnya yang dibaca. Terus juga di sini selain menghafal Al-Quran itu juga Bulughul Maram dihafal, itu Alfiyah Ibnu Malik fin Nahwi juga dihafal. Terus belajarnya juga Masya Allah, kitab-kitabnya ini ya di muqaddimah yang di halaman 9 tuh di kitab tafsir, usul, al-hadis, at-tauhid, al-fiqh, Masya Allah, al-balaghah. Jadi memang benar-benar ulama besar ya. Terus di sini ya wadhaif wa a'mal. Jadi pernah bekerja atau mengemban amanah Rais Mahkamah At-Tamyiz Limantiqah Al-Gharbiyah, terus Utbun Majlis Hayatul Kibar Al-Ulama, terus mudarris fi Masjidil Haram juga. Masya Allah, dia dari para ini ya, masyayikh di Masjidil Haram, mengajar di sana. Terus min nasyat fi dakwah. Jadi dakwahnya itu kemana saja sih? Seperti itu, Mathal al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyah wa Rabitah al-Alam al-Islami fi iddatil mu'tamarat wa nadawat wa da'wat fi kulli qaratil alam ada Amerika. Jadi dakwahnya sudah kemana-mana ya, apalagi di Saudi selain Amerika, katanya seperti itu. Terus mu'allafat ini kitab-kitab yang beliau tulis ya. Yang seperti kita baca sekarang ini, Taisirul Alam, Syarh Umdatul Ahkam, terus Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, terus juga Syarh ala Kashfis Syubhat. Masya Allah, banyak sekali, bisa dibaca di halaman 11 tuh ya, mu'allafat. Terus wafat, Tufiya Syekh fi duha yaumul khamis wa sulliya ala Syekh fi Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ba'da salatil Jum'ah. Ya, syekhnya meninggal pada waktu duha ya, hari Kamis, dan disolatkan di Masjidil Haram Makkah ba'da salatil Jum'ah. Nah, Masya Allah, rahimahullah. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran. Di sini judul pertama yang akan kita pelajari tentang Toharoh ya, Kitabut Toharoh. Nah, al-hadith al-awwal. Sekarang saya baca dulu. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Nah, di sini Gharibul hadis. Ini mufradatnya yang
harus kalian ketahui tentang an-niyah. Lugatan atau bahasanya itu al-qasdu, maksud gitu ya. Terus syara'an, istilah, biasanya itu diartikan istilah. Kalau bahasa Indonesianya itu al-azmu 'ala al-ibadah taqarruban ila Allah taala. Tekad seperti itu. Meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus al-makna al-ijmali. Jadi arti umumnya seperti ya, penjelasan umumnya. Itu di sini fa innan nabi yukhbir anna madar al-a'mal 'ala an-niyat. Fa in kanat an-niyyah salihah wal 'amal khalisan liwajhi Allah ta'ala fal 'amal maqbulun wa in kanat ghairu dzalika fal 'amal mardudun ya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa semua pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik dan ikhlas karena Allah, itu akan diterima. Tapi kalau misalkan selain itu, misalkan cuman ria, apalagi ya, itu mardud, artinya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalika. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mathalan yuwaddih hadhihi al-qaidah al-jalilah bil hijrah. Itu di halaman 15 ya. Jadi Rasul itu memberikan contoh di sini tentang hijrah. Faman hajara min baladi Nah, siapa yang hijrah untuk mendapat pahala, misalkan untuk mendapat surga, niatnya untuk mendapat ridho Allah, wa talaban lil qurb minan nabi, dan untuk hijrahnya itu untuk dekat dengan Rasul, wa ta'allama syariah wa hijratuhu fi sabilillah, dan ingin belajar syariat, itu hijrahnya juga ingin di jalan Allah seperti itu, maka yuthibu 'alaiha, diberikan pahala yang besar ya di sisi Allah insyaallah. Wa man kanat hijratuhu li ghard min aghradid dunya. Tapi kalau misalkan hijrahnya itu hanya untuk dunia, misalkan untuk mendapat kekayaan misalkan, atau untuk mendapat ketenangan di dunia saja, falaisa lahu 'alaiha thawab. Itu tidak berpahala. Jadi bahkan kalau misalkan wa in kana ila maksiyah, bahkan kalau diniatkan untuk maksiyah misalkan, nauzubillah, fa alaihi al-iqab. Ya, sudah tidak diberi pahala tapi mendapat hukuman juga nanti di akhirat. Nauzubillah. Jadi ya akhwat, semua pekerjaan yang kita lakukan di dunia itu sebenarnya akan mendapatkan pahala di sisi Allah kalau niatnya baik. Misalkan Ustazah pergi ke sini untuk apa coba? Apakah untuk mengejar dunia? Nauzubillah. Tidak akan berpahala Ustazah ke sini jauh-jauh dari Madura itu untuk apa? Berdakwah, untuk mendapat ridho dari Allah, untuk benar-benar membuat para generasi paham Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Dan kalian juga untuk apa ke Minhaj? Untuk belajar seperti itu kan. Jadi jangan sampai kalian ke Minhaj hanya untuk mendapat teman banyak, atau bertemu dengan ustazah, ataupun ingin bermain di tamannya. Itu benar-benar niat yang tidak berpahala. Jadi tetap meluruskan niat hanya untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu termasuk dari jihad. Kalau kita benar-benar membersihkan hati untuk tidak riya. Misalkan saya menuntut ilmu ingin dipuji, atau anak ingin menuntut ilmu karena ingin bekerja setelah ini dan mendapat gaji, itu hakir, artinya rendah. Niat yang seperti itu sangat rendah dan tidak berpahala. Nah, terus waniyah tamayyazal ibadah anil adah. Jadi dengan niat itu bisa dibilang ibadah ya, tapi kalau salah niat itu hanya sekedar adat istiadat kebiasaan saja seperti itu al-adah. Misalkan di sini afal ghuslu masalan yuqsidu 'alal janabah.
Nah, kalau misalkan kita bersuci hanya untuk tapi kita niatkan bersuci untuk menghilangkan kita dari najis dan untuk beribadah, itu ditulis ibadah. Wa yuradu linnadhafa awit tabarrud. Tapi kalau misalkan mandi besar hanya untuk ingin badan kita dingin atau segar, nah itu bukan dikatakan ibadah, tapi hanya kebiasaan seperti itu dan tidak berpahala. Nah, kita lanjut ke ma yu'khadhu minal hadis di safhah 16 ya. Ini ma yu'khadhu minal hadis. Al-awwal anna madar al-a'mal 'ala an-niyat. Sihah wa fasadan, kamalan wa nuqsan, wa ta'atan wa ma'siyatan. Nah, jadi benar-benar apa yang kita lakukan di dunia ini itu tergantung pada niat ya. Apakah niatnya itu baik atau buruk atau kurang atau lebih niatnya, atau sebagai taat atau maksiat seperti itu ya. Jadi tergantung pada niatnya. Nah, ada annan niyata syartun asasiyun fil amal. Jadi niat itu adalah syarat utama ya. Syarat utama sebelum melakukan pekerjaan. Nah, nomor 3, wujubul hadzar minar riya was sum'ah wal amal li ajli dunya. Nah, di sini wujub ya, wajib kita itu berhati-hati agar dalam hati kita tuh tidak ada kata riya atau ingin dipuji orang. Karena itu semuanya bersifat dunia dan itu benar-benar tidak berpahala. Dan yang terakhir wujubul i'tina ya. Ini salah al-i'tina, jangan di atas harokatnya ya. Jadi kasrah al-i'tina bi a'malil qulub wa muraqabatihi. Jadi wajib untuk kita berhati-hati ya. Dan untuk mengontrol terus bi a'malil qulub. Amal qulub itu niatnya itu harus benar-benar hati-hati, jangan sampai ada riya, jangan sampai ada sifat-sifat yang untuk dunia saja seperti itu. Nah, terus ya akhwat juga di sini di faidah ya di halaman 16 tetap itu dijelaskan di sana ya. Jadi kalau misalkan tarotan yakunul amal lillah. Nah, misalkan kalian tuh meniatkan pekerjaan misalkan sholat untuk Allah misalkan. Niatnya memang untuk Allah saja. Tapi wa yusyariku riya. Nah, tapi pada waktu melakukan sholat yang kita udah niatkan karena Allah itu tiba-tiba ada di hati kita riya. Misalkan ya mungkin ada yang lihat anak jadi anak harus benar-benar sholat nih gitu kan misalkan. Fa in syarakahu min aslihi. Nah, kalau memang riyanya itu sebelum takbiratul ihram, fa innan nusus as-sahihah atadullu ala butlanihi wa in kana al-asl al-amal lillah. Nah, salat itu untuk Allah kan sebenarnya, tapi karena kalian riya sebelum takbiratul ihram, ingin dilihat orang, nah itu batal katanya, batal. Meskipun sholat ini baik seperti itu, tidak diterima karena riyanya ini. Terus kalau misalkan ini kan sebelum takbiratul ihram tadi, tapi kalau misalkan di ruku misalkan udah masuk sholat niatnya karena Allah, tapi setelah di ruku ada orang yang lihat loh ini harus benar-benar sholat nih. Nah, kalau misalkan riyanya itu sampai terakhir kalian masih belum menghilangkan riya itu batal ya, batal. Tapi kalau misalkan kalian udah dari depan nih kita niat karena Allah, ternyata pas ruku riyanya datang, nah dan kalian berusaha untuk menghilangkan itu dan berusaha, nah itu insya Allah ditulis pahala oleh Allah SWT ya. Jadi benar-benar hati-hati masalah niat ini, apalagi yang dilakukan itu ibadah, misalkan seperti sholat, zakat, ataupun sedekah, baca Al-Quran, itu benar-benar niatkan karena Allah ya. Karena
sangat rugi sekali. Kita sudah melaksanakan ibadah yang Allah anjurkan, tapi kita niatnya salah, hanya untuk dipuji orang. Itu rugi. Jadi kita capeknya saja ya, mendapat capek dan tidak ada pahala. Dan juga bisa kegiatan-kegiatan biasa yang belum bersifat ibadah tapi kita niatkan untuk ibadah, itu akan mendapat pahala ibadah juga. Seperti misalkan kalian makan. Kalau makan misal itu memang tujuannya untuk kita kenyang ya, tapi karena kita meniatkan karena ingin kuat, ya Allah, saya makan karena ingin lebih giat beribadah misalkan. Nah, itu kan beda artian. Jadi akan ditulis ibadah. Nah, barakallahu fikunna ya akhwat.